Menyebut ada wacana dua poros saja dalam Pilpres 2024 dan ada kemungkinan menggabungkan Ganjar dan Prabowo. Jika benar hanya ada dua poros dalam Pilpres nanti, lantas apa untung dan rugi dari skema dua poros politik di Pilpres nanti? Bagaimana parpol mempertimbangkan keragaman pilihan bagi masyarakat? Kita diskusikan hal ini bersama para narasumber. Bergabung saat ini anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Arya Bima, kemudian Ketua DPP Nasdem Effendi Khoiri dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Mas. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Tadi sebelum kita diskusi, Mas Bimo, kita sudah diskusi juga ya bahwa segala hal bisa jadi mungkin saja terjadi dalam politik. Tapi kalau merujuk dari pernyataan PKB bahwa akan ada kemungkinan Ganjar digabungkan dengan Prabowo, melihat dinamika komunikasi politik yang terus terjalin saat ini dari PDI Perjuangan, itu mungkin atau tidak? Ada dua hal tadi ya. Yang pertama terkait dengan dua poros atau dua pasangan. Kemudian topik yang kedua adalah mungkin tidak pasangan itu salah satunya adalah bukan menggabungkan lah, kerjasama antara pengusung Pak Ganjar Pranowo dan pengusung Pak Prabowo Subianto untuk jadikan satu. Bisa Pak Prabowo dengan Ganjar atau Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Ya, ada dua itu. Yang pertama saya jawab tentang dua poros ini lebih dan kurangnya apa, untung dan ruginya apa. Kalau saya melihat bahwa dasar konstitusinya itu tetap bahwa Pilpres di dalam proses pemenangan tidak hanya unggul suara tapi juga menang suara, yaitu 50% per satu. Mau 5 calon, mau 10 calon, mau 3 calon, akhirnya pemenang itu adalah 50% per satu. Nah, kalau 3 calon ada kecenderungan itu menjadi dua putaran yang akhirnya kandidat yang kalah akan bekerja sama, atau dalam bahasa kawan-kawan di kubunya Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo dah koalisi. Nah, alangkah baiknya kalau memang cara bekerja sama itu dimufakatkan dulu untuk kita bisa mengerucut dua poros. Kenapa dua poros? Ya kita aspek psikologis dan sosiologisnya. Kita ini 1 tahun penuh dari Februari sampai November itu kita melakukan kerja politik atau event politik, apa momentum politik yang benar-benar menguras seluruh energi bangsa ini. Ya, sementara masih banyak hal yang harus kita kerjakan, belum ekses secara psikologis dan politis. Kalau toh beberapa gesekan itu juga perlu menuju satu konsensus equilibrium yang baru. Jadi saya melihat kalau dari sisi anggaran jauh lebih besar, tapi kalau anggaran kan sebenarnya untuk demokrasi, untuk bangsa ini tetap bisa kita cari. Tapi 1 tahun penuh kita bicara politik, dan sebelumnya hampir 2 tahun, tahun 2023 ini pun kita hampir 7 bulan, 8 bulan dinamika wacana publik dengan berbagai kerja-kerja sosial, ekonomi, politik paling dominan adalah hal yang menyangkut masalah politik dari capres, cawapres sampai juga pileg. Saya melihat bahwa kalau toh ada wacana dua, saya kira menjadi satu semacam pembelajaran pada publik untuk kita mempersandingkan bahwa toh akhirnya konstitusi kita juga mewacanakannya itu 50% per satu, itu pasti kecenderungan 2 calon dalam putaran kedua. Kalau kemungkinan kerja sama Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu gimana? Memungkinkan tidak? Nah, kalau di dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Tapi seberapa besar ada kemungkinan antara Pak Ganjar Pranowo atau dengan Pak Prabowo, atau Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Pranowo, ini sampai saat ini real dari apa yang terlihat di dalam survei antara kandidat Pak Prabowo yang kadang nomor 1 dan Pak Ganjar Prabowo yang kadang juga nomor 1. Itu adalah satu kalkulasi yang sama-sama mempunyai kecenderungan untuk tetap pada posisi sebagai calon presiden. Tidak mungkin keduanya pada posisi calon wakil presiden. Ini yang sampai hari ini tidak dimungkinkan adanya kerjasama untuk misalnya Pak Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan, P3, Hanura dan Perindo untuk memposisikan Pak Ganjar Pranowo nomor 2. Juga sebaliknya Pak Prabowo dan partai pengusung juga tidak mungkin memungkinkan
untuk masuk ke wakil presiden. Itu kondisi yang sebenarnya. Kalau di mata Nasdem nih Gus Coy, walaupun kemudian pernyataan itu yang disampaikan Pak Jazilul kepada wartawan di DPR adalah pernyataan pribadi, bukan mewakili partai. Tapi dengan munculnya kemungkinan atau prediksi dari beliau 2 poros saja muncul, itu menguntungkan posisi Nasdem nanti untuk usungan Pilpres atau justru merugikan? Pertama, wacana pribadi. Boleh aja berwacana. Wacana berapapun boleh aja, tapi real politiknya seperti apa? Kan kadang wacana tidak sesuai dengan real politik. Realnya sekarang adalah Nasdem telah berkoalisi dengan PKB dan PKS. Pasangannya Anies dan Caimin. Itu fakta, itu real politiknya. Jadi ini tinggal daftar. Tinggal daftar. Lalu untung ruginya seperti apa? Kalau dari perspektif demokrasi, maka rakyat semakin banyak pilihan semakin baik. Dalam perspektif anggaran tentu saja itu lebih banyak, mungkin lebih besar. Dalam perspektif lain-lain mungkin gemuruh gaduh, ya itu bagian dari resiko ya dalam sebuah demokrasi. Jadi tinggal kita melihatnya dari sisi mana. Nah, kecenderungannya Nasdem di posisi mana tuh? Nasdem tentu saja memilih rakyat harus punya banyak pilihan. Kalau memungkinkan bisa 4, kenapa tidak? Kalau mungkin lebih dari itu, cuma kan dari berbagai persyaratan kan tetap terbatas, ya kan harus 20%, begitu kan? Sehingga ketika terkumpul ya paling banyak ada 4. Tapi realitas sekarang untuk 4 itu kan sulit, nggak mungkin kan? Nah oleh karena itu yang ada ini menurut saya wacana-wacana liar boleh aja, tetapi yang ada ini yang 3 pilihan ini, inilah yang kemudian menjadi fokus kita. Lalu kemudian bagaimana demokrasi kompetisi ini betul-betul berbobot, betul-betul berkualitas. Nah kita ke arah sana. Oke, Bung Rey, dari aspek kepentingan publiknya, lalu kemudian perjalanan demokrasi kita, muncul 2 atau wacana 2 poros saja dalam Pilpres 2024 ini. Perspektif Anda bagaimana? Itu kan pernyataan Gus Jazilul ya. Saya kira beliau sedang meledek Ganjar dan Pak Prabowo sebetulnya. Bukan dimaksud serius itu. Tapi sedang meledek aja. Meledek loh, ini kok Ganjar sama Pak Prabowo belum juga diumumkan pasangannya gitu. Emang mau disatuin gitu. Jadi saya pikir itu bukan pikiran seriusnya Pak Jazilul ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengandaikan kemudian Gerindra atau dalam ini Pak Prabowo bertemu dengan Ganjar dalam satu perahu saat ini, saya kira itu hal mustahil gitu ya kan. Udah sulit kalau sekarang ini gitu. Perspektifnya gimana? Saya membayangkan kalau 2 poros itu artinya Caimin sama Anies Baswedan tiba-tiba menyatakan udahlah kita kayaknya nggak sanggup lagi, kita serahkanlah kepada Ganjar sama Prabowo yang maju, kira-kira begitulah. Kalau itu mungkin. Tapi kalau membayangkan Prabowo sama Ganjar bertemu dalam satu perahu, itu kansnya cuma 10%. Kalau itu mungkin gitu ya. Jadi oleh karena itu menurut saya udah sulit. Kecuali kalau ada selisih suara antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu minimal 7%. Jadi siapa di antara mereka yang paling tinggi aja yang calon presiden, sebaliknya yang di bawahnya itu ikut wakil presiden. Kenyataannya sekarang kan nggak ada sampai 7%. Kenyataannya kelebihannya itu di margin error kan. Baik mungkin saat Pak Ganjar naik atau saat Pak Prabowo naik gitu. Selalu selisihnya di margin error. Oleh karena itu tipis kemungkinan kita hanya mendapatkan 2 pasangan calon presiden. Kalau yang dibayangkan itu adalah Ganjar bertemu dengan Pak Prabowo dalam satu perahu. Saya kira itu hanya 10% kemungkinannya. 90% itu tidak mau. Nggak ada yang mau. Pak Ganjar tidak mau, Pak Prabowo tidak mau.
Sehingga Itulah 3 yang nama bakal capres yang beredar di publik saat ini sudah firm begitu akan maju di Pilpres nanti menurut Anda? sudah fix lah menurut saya dia. Kecuali lagi yang saya sebutkan tadi. Karena justru kalau kemudian Caimin sama Anies menyatakan sudahlah kita lempar handuk saja, kira-kira begitu ya. Kita serahkan kepada Ganjar sama Prabowo saja yang maju. Nah, itu lain cerita. Kalau itu kan saya bisa 30 gitu. Tapi kalau Prabowo sama apa namanya itu Ganjar dipadukan, saya kira tidak. Akan sulit, tukannya 10%. Itu yang pertama, Bung. Oke. Yang kedua, menurut saya juga memang seperti yang tadi disebutkan oleh Bagus Gus Coy maupun dengan Mas Bima ya, saya kira kita rugi juga kalau sampai pasangannya cuma 2 gitu ya. Misalnya kalau Pak Jokowi sama Ganjar digabungkan, cuma dengan Pak Anies digabungkan gitu, itu nggak ada pilihan-pilihan. Ini kan relatif mulai ada pilihan. Ada yang tegak lurus dengan Pak Jokowi, ada setengah dengan Pak Jokowi, setengahnya dengan lain. Ada yang menyatakan berubah, berbeda dengan Pak Jokowi. Kan pilihan-pilihannya jadi lebih beragam. Bandingkan misalnya kita hanya punya 2, keduanya adalah ya tokoh yang apa namanya itu hitam putih, kira-kira begitu. Satu perubahan, satu non perubahan gitu. Oke, Mas Bimo tadi sempat disinggung juga masalah bakal cawapres yang belum ditetapkan nih dari koalisi pendukung atau pengusung dari Ganjar Pranowo. Itu juga jadi alasan kenapa kemudian Pak Jazilul waktu itu kepada wartawan menyatakan seperti itu. Dengan nama yang sudah banyak beredar sampai dengan sekarang, terlebih sudah ada eliminasi 2 nama RK dan AHY. Kenapa sampai sekarang masih tampaknya kesulitan begitu? Apa sebetulnya dicari dari sosok bakal calon wakil presiden untuk Mas Ganjar ini? Oh ya, kalau Ibu Mega beserta ketua umum yang lain, mungkin juga dengan dikonsultasikan Pak Joko Widodo kan tahu persis untuk timing dan orang yang dipilih untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Siapapun yang punya kompetensi memang kecenderungan akan menjadi sorotan sebagai orang yang akan dipasangkan dengan Pak Ganjar, dan kriteria pemenuhan berbagai kompetensi termasuk dampak elektoral juga terus menjadi pertimbangan. Jadi tidak ada masalah kesulitan, tapi ini adalah persoalan bagaimana perjodohan antara capres-cawapres ini benar-benar menjadi pasangan yang benar-benar bisa menyelesaikan hal yang saat ini menjadi persoalan bangsa maupun ke depan. Jadi menurut saya timing waktunya masih ada, dan tadi sudah ada pengajuan waktu terkait dengan pendaftaran calon capres-cawapres. Itu tinggal waktu kapan harus diumumkan. Karena untuk melihat orang dengan berbagai kapasitas, dengan berbagai kelebihan yang ada, ini tidak mudah. Gus Coy, kalau kemudian terjadi begitu, Anies Muhaimin versus Ganjar Prabowo, dari Nasdem sendiri siap untuk dalam kontestasi nanti kalau terjadi 2 pasangan calon ini? Maksudnya gimana? Kalau kemudian terjadi 2 poros dan yang terjadi adalah Anies dan Muhaimin versus Ganjar dan Prabowo, dari Nasdem sendiri melihatnya sudah siap untuk kontestasi itu dipasangkan ataupun juga berlawanan 2 pasang calon ini? Ya, kita sudah bertekad bulat, apapun, siapapun yang kita hadapi, berkompetisi dengan siapapun, kita siap. Bang Rangkuti tadi kayaknya masih memberikan apa namanya, itu artinya sanksi. Nggak tahu kami dia. Kami siap bulat untuk menghadapi siapapun. Dan kita begini, pikiran kita ini semua baik. Pimpinan-pimpinan ini diyakini setiap yang diajukan adalah terbaik menurut ijtihad mereka masing-masing. Nah, sekarang ijtihad setiap koalisi itu kemudian kita tawarkan kepada publik. Sudah, setelah itu terserah pada rakyat memilih yang mana, silakan. Di sini kemudian kita dilatih untuk berdewasa, ya, tanpa terus-menerus mengeksploitasi kelemahan kiri kanan. Kita ini, mari kita tampilkan yang baik-baik untuk kepentingan bangsa. Bung Rey, singkat saja, dengan wacana 2 poros ini menurut Anda terbilang sehatkah untuk perjalanan demokrasi kita, walaupun ya sekali lagi ini masalah dinamika politik?
Jelas tidak, karena kebutuhan masyarakat itu kan banyak figur sebenarnya. Cuma karena ada presidensial threshold menjadikan apa namanya itu banyak kader bangsa kita ini yang tertahan nasibnya untuk jadi calon presiden, wakil presiden. Baik. Kalau memungkinkan kita banyak dorong sebetulnya dengan salah satu cara adalah meminimalisasi kalau bisa apa namanya itu menghilangkan presidensial threshold itu. Baik. Sehingga banyak pilihan gitu loh, bukan hanya 1 atau 2, bahkan bisa 4, bisa 5 gitu. Toh ujung-ujungnya nanti hanya satu yang dipilih kan. Apa yang membuat kita resah dengan banyak calon. Jadi saya kira ini udah bagus lah. Apalagi ya dengan 3 poros ini, dan saya kira udah nggak mungkin ada poros keempat dalam situasi begini gitu ya. Nah ini harus tetap dijaga keseimbangannya, tidak perlu lagi dicoba direkayasa untuk jadi 2 ya, dan sebagainya. Baik. Oke. Mas Arya Bima terima kasih, Gus Effendi Khoiri terima kasih, Bung Ray Rangkuti juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya.